Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan buku yang berjudul Akhlak Tasawuf yang dikarang oleh Dr. Andes Haji A. Mustafa. Yang pertama, pengertian akhlak. Definisi akhlak sendiri yakni kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu jamak dari kata khulukun yang menurut bahasa berarti budi pekerti, tingkah laku atau tabiat. Kata tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan khalqun yang berarti kejadian, yang juga erat hubungannya dengan khalik yang berarti pencipta. Demikian pula dengan kata makhlukun yang berarti yang diciptakan. Perumusan pengertian akhlak timbul sebagai media yang memungkinkan adanya hubungan baik antara khalik dengan makhluknya. Imam Al-Ghazali mengemukakan definisi akhlak sebagai berikut. Akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa, yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak memerlukan pertimbangan pikiran. Selanjutnya yakni pokok persoalan akhlak. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dialami oleh manusia sekarang ini tidak sedikit dampak negatifnya terhadap sikap dan perilakunya, baik ia sebagai manusia yang beragama maupun sebagai makhluk individual dan sosial. Dampak negatif yang paling berbahaya terhadap kehidupan manusia atas kemajuan yang dialaminya ditandai dengan adanya kecenderungan menganggap bahwa satu-satunya yang dapat membahagiakan hidupnya adalah nilai material, sehingga manusia terlampau mengejar materi tanpa menghiraukan nilai-nilai spiritual yang sebenarnya berfungsi untuk memelihara dan mengendalikan akhlak manusia. Selanjutnya, hubungan akhlak dengan ilmu-ilmu lain. Filsafat adalah sebagai pusat semua ilmu pengetahuan, dan ilmu akhlak merupakan salah satu cabang dari filsafat. Berbagai cabang ilmu di bawah menaungan filsafat, di mana ia sebagai pusat asal mulanya ilmu, maka di antara cabang satu dengan cabang lainnya ada hubungannya. Hubungan-hubungan yang dimaksud yakni yang pertama hubungan antara akhlak dan psikologi, yang kedua yakni hubungan akhlak dengan sosiologi, yang ketiga yakni hubungan akhlak dengan ilmu hukum, yang keempat hubungan akhlak dengan iman. Selanjutnya, manfaat mempelajari ilmu akhlak. Sebagai salah satu ciri khas ilmu adalah bersifat pragmatis. Keberadaan suatu ilmu harus mempunyai fungsi atau faedah bagi manusia. Dengan ditemukan suatu teori-teori pada ilmu, akan lebih menambah wawasan dalam bertindak atau berproses. Kegunaan ilmu semata-mata untuk dapat mengetahui rahasia-rahasia, di samping juga dapat diperhitungkan baik dan buruknya suatu langkah-langkah yang dijalani. Manfaat yang pertama yakni meningkatkan derajat manusia. Tujuan ilmu pengetahuan ialah meningkatkan kemajuan manusia di bidang rohania atau bidang mental spiritual. Antara orang yang berilmu pengetahuan tidaklah sama derajatnya dengan orang yang tidak berilmu pengetahuan. Orang yang beriman secara praktis memiliki keutamaan dengan derajat yang lebih tinggi. Manfaat selanjutnya yakni menuntun kepada kebaikan. Ilmu akhlak bukan sekedar memberitahukan mana yang baik dan mana yang buruk, melainkan juga mempengaruhi dan mendorong kita supaya membentuk hidup yang suci dengan memproduksi kebaikan dan kebijakan yang mendatangkan manfaat bagi manusia. Manfaat selanjutnya yakni manifestasi kesempurnaan iman. Iman yang sempurna akan melahirkan kesempurnaan akhlak, dengan perkataan lain bahwa keindahan akhlak adalah manifestasi daripada kesempurnaan iman. Manfaat selanjutnya, keutamaan di hari kiamat. Disebutkan dalam berbagai hadis bahwa Rasulullah SAW menerangkan orang-orang yang berakhlak luhur akan menempati kedudukan yang terhormat di hari kiamat kelak. Manfaat selanjutnya yakni kebutuhan pokok dalam keluarga, sebagaimana halnya makanan, minuman, pakaian, dan perumahan merupakan kebutuhan material yang primer dalam suatu keluarga, maka akhlak adalah kebutuhan primer dari segi moral. Akhlak merupakan faktor mutlak dalam menegakkan keluarga sejahtera. Membina kerukunan antar tetangga, dimulai dari lingkungan keluarga kita meningkat kepada lingkungan yang lebih luas. Bahkan hubungan antar tetangga mutlak diperlukan akhlak yang baik, pergaulan yang baik. Inilah buah dari akhlakul karimah. Selanjutnya, manfaatnya yakni untuk mensukseskan pembangunan bangsa dan negara. Akhlak adalah faktor mutlak dalam nation dan karakter.
building suatu bangsa atau negara akan jaya apabila warga negaranya tersendiri dari orang-orang atau masyarakat yang berakhlak mulia. Sebaliknya, negara akan hancur apabila warganya terbentuk dari orang-orang yang bejat akhlaknya. Selanjutnya, dunia juga betul-betul membutuhkan akhlakul karimah. Dari dahulu sampai sekarang, dunia selalu penuh dengan orang-orang baik dan orang-orang jahat. Di mana-mana tempat di dunia ini, kedua kelompok tersebut selalu ada sekalipun jumlahnya berbeda-beda. Selanjutnya yakni asal-usul tasawuf. Lafal tasawuf merupakan masdar kata jadian bahasa Arab dari fi'il kata kerja tasawwafa yatasawwafu menjadi tasawufan. Kata tasawwafa yatasawwafu merupakan fi'il mazid bi harfaini, kata kerja tambahan dua huruf yaitu huruf ta dan tasydid. Yang sebenarnya berasal dari kata fi'il mujarrad tsulasi, kata kerja asli dari tiga huruf yang berbunyi sofa yasufu menjadi sofan, masdar yang artinya mempunyai bulu yang banyak. Perubahan sofa yasufu sofan menjadi tasawwafa yatasawwafu tasawufan yang diistilahkan dari dalam kaidah bahasa Arab yang artinya menjadi atau berpindah. Jadi lafal atasawufu yang artinya menjadi berbulu yang banyak, dengan arti sebenarnya adalah menjadi sufi yang ciri khas pakaiannya selalu terbuat dari bulu domba atau wool. Imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa tasawuf adalah budi pekerti. Barang siapa yang memberikan bekal budi pekerti atasmu, berarti yang memberikan bekal atas dirimu dalam tasawuf. Maka hamba yang jiwanya menerima perintah untuk beramal karena sesungguhnya mereka melakukan suluk dengan petunjuk Islam, dan ahli zuhud yang jiwanya menerima perintah untuk melakukan beberapa akhlak terpuji karena mereka telah melakukan suluk dengan nur atau petunjuk imannya. Esensi tasawuf. Tasawuf bertujuan untuk memperoleh suatu hubungan khusus langsung dari Tuhan. Hubungan yang dimaksud mempunyai makna dengan penuh kesadaran bahwa manusia yang sedang berada di hadirat Tuhan. Kesadaran tersebut akan menuju kotak komunikasi dan dialog antar ruh manusia dengan Tuhannya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.